welcome to Bakwan Podcast, bacotan kebanyakan wanita. Balik lagi nih bersama dua host kece yang selalu menemani kalian dimanapun dan kapanpun. Selalu dengerin bacotannya ya, Christy and Patrice. Hai. Nih. Gimana, apa kabar? Baik. Apa kabar, Bu? Kurang sehat. Terlihat Biasa perubahan cuaca. Pancaroba. Kelihatan ya gue sakit ya? Ada pancaroba ya di sana ya? Kedengeran karena suara lu binda ya. Topik kita apa nih, Chris? Red flag, pink flag, or am I just being dramatic? Oke, sebelum masuk ke topik kita minggu ini, biasa gue mesti disclaimer dulu nih. Disclaimer wajib ini mah. Harus, lu mesti dengerin nih disclaimer-nya ya. Mesti dengerin. Iya, jangan di-skip. Jangan di-skip. Lu dengerin, lu resep. Disclaimer, semua yang kita omongin di Bakwan Podcast itu cuman pendapat pribadi kita aja dan tidak mewakili siapa-siapa. Kita ngobrol buat seru-seruan dan sharing pandangan kita masing-masing. Jadi jangan baper ya. Kalau ada yang kurang pas atau mungkin kritik dan juga saran yang mungkin bisa kalian share untuk kita, langsung aja DM ke @bakwanpodcast di Instagram. Kita terbuka banget kok untuk kritik, saran dan juga mungkin topik-topik yang kalian ingin request gitu. Gitu sih disclaimer-nya. Thank you. Didengar ya. Red flag, pink flag. Apa itu pink flag? Apa itu pink flag? Baru denger ya. Gue juga. Lucu juga ya pink flag. Mungkin gue mau bahas sedikit dulu nih konten yang sempat gue upload kemarin yang tentang pesawat. Nah, sebenarnya gue mau jelasin kalau kalian yang belum tahu tentang sunk cost fallacy itu tuh contohnya gitu. Pernah gak sih lo tuh udah invest banyak banget dalam suatu hal, entah itu waktu, tenaga, duit, perasaan, feelings. Terus tuh lu kayak ngerasa sayang banget buat ninggalin. Padahal tuh deep down lu udah tahu ini tuh udah gak healthy. This not gonna work. But you still there, you still stay. Sunk cost fallacy. Karena apa ya? Itu tuh kayak tetap bertahan, bukan karena itu emang patut dipertahanin, tapi karena lo mikir gue udah terlanjur jatuh ke sini gitu. Padahal makin lanjut tuh makin capek. Sama kayak lo naik pesawat, padahal lo udah tahu di pesawat tuh bakalan jatuh. Tapi lo sayang gitu karena lo udah beli tiket. Dan pada akhirnya lo akan mati-mati juga, kasarnya gitu. Itu yang mau gue sampein. Mungkin banyak dari kita juga sempat terjebak di situasi seperti itu. Bahkan gue juga pernah terjebak di situasi seperti itu. Untungnya gue waktu itu sadar, jadi nggak yang mati-mati banget. Mungkin ada analoginya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kerjaan ini sebenarnya toxic buat lo. Lu udah ngerasa toxic sama kerjaan yang lu udah jalanin, tapi lu di sini misalnya di kantor itu udah 3 tahun, 3, 4, 5 tahun lah. Terus lu kayak tetap bertahan walaupun mental lu drain banget. Setiap hari lu kerja buat apa? Masa balik lagi dari nol, masa cari lagi kerjaan yang baru? Nah itu lu sedang terjebak. Contoh lain, ketika mungkin dalam pacaran, dia tuh gak pernah dengerin gue. Tapi dia tuh nemenin gue pas sakit. Jadi ya udahlah, kita udah 8 tahun pacaran. Buset, 8 tahun pacaran, udah lulus SD. Udah kelas 2 SMP. Nah, 8 tahun pacaran. Terus tapi red flag-nya makin jelas. Tapi lu ngerasa kayak banyak banget hal-hal yang udah kita laluin bareng-bareng. Sayang banget, gue udah kenal keluarganya, dia udah kenal keluarga gue. Sayang banget nih udah sempet nyicil rumah, misalnya udah DP rumah. Wah, oke. Nah, itu emang agak sulit sih ya dalam situasi dan kondisi tapi balik lagi ke yang tadi. Kalian
jangan sampai kayak terjebak di sunk cost fallacy. Jangan sayang karena apa yang kalian udah invest, tapi mikirin kedepannya tuh kalian bakalan seperti apa kalau misalnya kalian tetap di situasi yang seperti itu. Ini ada kaitannya juga sama red flag dan pink flag yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Sekarang kita bahas tentang red flag, pink flag, dan apakah gue yang cuma drama. Coba Pat, menurut lo red flag ya kita semua udah tahu lah ya. Coba mungkin dijelasin lagi, barangkali ada nih pendengar Bakwan Podcast yang belum mengerti apa arti red flag. Boleh dijelasin ke adik-adik kita. Mungkin ini untuk terutama mungkin yang butuh diingatkan kembali kalau red flag itu tuh tanda-tanda awal kalau ada yang nggak sehat dalam hubungan. Bisa secara emosional, mental kalian, maupun juga fisik. Biasanya udah kelihatan dari awal, tapi sering banget nih kita cuekin. Karena udah terlanjur suka atau mungkin berharap dia bakal berubah. Yaitu terjebak di menurut gue comfort zone, tapi bukan comfort banget. Ngerti gak? Gitu. Contohnya ya, misal kekerasan fisik udah pastilah ya, kayak udah warning keras sih, cuma warning keras gitu ya, kecuali lu emang demennya digebukin, gue nggak tahu. Fetishnya digebukin. Yang kedua tuh manipulatif dan juga suka mengontrol. Apa-apa lu nggak boleh, misalkan ngatur banget lah hidup lu gitu, ngatur banget lu mesti contoh kayak lu mesti tahu semua passwordnya lu. Password sebenarnya boleh tahu, cuma maksud gue kayak ya awal-awal sih, maksudnya yang jangan maksa, ngerti gak? Pacaran 2 minggu udah password itu tuh nggak usah, pelan-pelan. Sering bohong atau nggak jujur nih, sering ada yang ditutup nih, bilangnya sih privacy, tapi ternyata bermain. Kalau benar kata ya sih, waktu pas yang boundaries in relationship, kalau itu privacy yang lu maksud itu selingkuh, ya enggak lah ya. Iya, bego aja. Sama isolasi sosial, jadi dia narik lu dari circle lo, keluarga lo. Wah, itu sih red flag ya saya gitu. Dan yang terakhir, menurut gue nggak mau kompromi. Maksudnya sama sekali kita tuh nggak didengerin pendapat lo, terus abis itu pendapat lu, terus abis itu ya masuk-masukan input dan sebagainya lu tidak didengarkan lah. Pokoknya di sini cuman gue dan gue, ya itu red flag gitu. Ada yang mau lu tambahin nggak nih dari soal red flag? Kayaknya udah jelas sih ya. Memang red flag tuh namanya juga red ya, udah kayak lampu merah lah, kayak udah warning. Bener lu nggak, kalau misalnya udah tanda-tanda ini udah muncul, sebenarnya lu nggak perlu untuk mikir lagi sih sebenarnya. Kalau udah muncul red flag, lu harus udah consider ke arah yang lebih baik buat lu, keputusan yang lu harus udah ambil keputusan. Tanda-tanda yang tadi udah disebutin muncul, manipulatif, gaslighting, boundaries lu nggak dihargai. Ada juga yang suka ngerendahin pasangannya, kayak kekerasan verbal itu sebenarnya itu toxic banget. Itu ngejatuhin self esteem. Itu udah red flag. Gak konsisten antara ucapan sama tindakannya. Ya, banyak contoh-contohnya gitu. Jadi kalau red flag ini sudah muncul, guys, tolong run, don't walk. Lu sprint. Kalau pink flag sebenarnya tuh kayak tanda yang lebih subtle tapi ya lebih tipis. Kelihatan tapi tipis, kayak tipis banget, kayak bukan deal breaker langsung kayak red flag, enggak. Tapi bisa jadi masalah. Tapi bisa jadi masalah kalau kalian tuh membiarkan. Buta.
membiarkan gitu dan diabaikan. Jadi semacam kayaknya tuh kita ngerasa ada yang nggak beres, tapi belum tahu nih parah apa enggak. Itu pink flag. Bisa aja cuman perasaan, bisa juga pertanda awal, atau mungkin ke yang menjurus sesuatu yang lebih serius. Ini cuma baru kayak tanda-tanda tipis. Nah itu lu mesti paham, maksudnya lu mesti peka gitu. Jadi kalau dalam hubungan gitu, mesti peka dan juga penting untuk memakai logika. Ada gak sih dari lo pengalaman, mungkin di share sekalian bedanya red flag sama pink flag kali ya. Maksudnya ada gak pengalaman pribadi lo yang bisa bikin kita lebih mengerti lagi? Kalau yang red flag itu, gue mulai dari pink flag deh gitu. Pink flag itu kan ada beberapa kayak ghosting kecil. Nah, balas chat lama. Itu termasuk pink flag ya? Ya, maksudnya lu balas chat lama. Kalau misalkan kayak 2 jam, sejam, 3 jam gitu tuh masih yang kayak, tapi lu mesti ngabarin. Kalau kita tahu dia lagi, kalau kita tahu kita sama-sama lagi kerja sih, itu beda lagi ya urusannya. Tapi kan biasanya normalnya itu kan ngomong, sebentar ya aku ada lagi kerjaan mau fokus gitu. Nah itu ngomong, Nah ini tuh enggak gitu. Yang gue rasain pas gue di pink flag itu, dia suka tiba-tiba di weekend, tiba-tiba seharian gak ngabarin. Nah ini yang gue alamin ketika dijalani ke hubungan. Dan lu tahu, yaitu gue berakhir hubungannya gara-gara gue di ghosting pada saat gue masih pacaran gitu. Oh my god. Itu gue tahu dia ghosting kecil-kecil. Sebenarnya tuh dia bilangnya gue kan karena gue sebenarnya memang ada side of dia introvertnya. Yang gue nggak suka ini dia tidak mengabari dia kemana. Memang ini masih PDKT, cuman kalau misalkan memangnya lu serius gitu, lu kabarin lah gitu. Nah saat itu gue masih bilang ya udah, gue menghargai dia. Cuman dari kelakuan dia, akhirnya gue mengerti dia juga nggak menghargai gue. Dia tidak mengabarkan. Itu ya boundaries gue kan salah satunya terbuka ya. Lu ngomong aja, komunikasi. Lu mau ngapain lu ngomong gitu. Aduh aku mau seharian mid time dulu ya, sebentar nanti aku balik lagi. Bisa kan kayak gitu. Jadi orang juga secure gitu. Nah itu salah satunya lah. Kalau lu pas saat PDKT nih kayaknya udah kelihatan. Pas lagi pacarannya ternyata gimana? Ada nggak yang pink flag dulu sebenarnya nih? Tiba-tiba Bentar, gue coba ingat-ingat lagi, flashback. Boleh. Kalau di case gue, mungkin bukan pas PDKT, pas awal-awal pacaran, karena kebanyakan dari mantan-mantan gue tuh pas PDKT tuh kelihatannya baiknya doang. Jadi kita belum benar-benar kenal. Nah salahnya gue adalah PDKT kita terlalu cepat. PDKT-nya terlalu cepat, jadi belum kenal banget. Ya sebenarnya nggak salah juga sih PDKT terlalu cepat kalau memang kalian udah ngerasa value kalian sama gitu, ada komitmen dari awal diomongin bener-bener, ya itu nggak salah gitu. Gue nggak menyalahkan PDKT yang cepat itu salah. Itu bukan soal durasinya, tapi soal memang bagaimana kalian komunikasi satu sama lain. Awal-awal itu gue ngerasa kayak pas awal-awal pacaran dia tuh sempat mention, karena rumah gue kan agak di Tangerang kota gitu ya, dan rumah dia waktu itu di BSD. Pas dia jemput gue di mobil tuh dia sempat nyeletuk, rumah kamu jauh banget sih. Terus dia sempat mention, kan kita ngelewatin kayak Tang City gitu kan, dari rumah gue ke BSD kan ngelewatin Tang City dong. Iya. Terus dia sempat mention gini, mantan aku sebelumnya rumahnya di sini, jadi nggak terlalu jauh. Terus gue kayak
Gue bingung saat itu cara gue ngerespon itu kayak, terus salah gue, rumah gue di sini. Nah di situ gue kayak masih bodoh kali ya memang. Kayak masih buta karena awal-awal pacaran nih. Betul. Kayak udah terlanjur pacaran, udahlah coba kita jalanin dulu. Nah itu sebenarnya tuh pemikiran jalanin dulu itu salah. Dulu aja deh, kan nggak tahu juga kedepannya gimana. Nah dari situ gue yang kayak, apakah gue harus memudahkan dia? Terus gue sempat ngomong, ya udah lain kali nanti gue aja yang kesana, gue naik Grab atau Uber gitulah. Terus gue sekarang juga sempat mikir, kenapa gue waktu itu kayak gitu? Itu sebenarnya, iya itu udah pink flag. Sebenarnya lo perlu menyampaikan perasaan lo ketika dia ngomong kayak gitu tuh, perasaan lo sebenarnya gimana gitu. Gue nggak suka lo ngomong seperti ini. Kalau dari awal mungkin dikomunikasiin, mungkin dia ngerti. Melihat akhir dari hubungan ini larinya ke abusive saat itu, jadi gue lebih ngerti lagi maksudnya. Gue sempat merem nih sama pink flag yang udah muncul dari awal dan udah terlanjur jauh 2 tahun gue baru sadar sebenarnya ini udah salah dari awal, cuma memang guanya aja yang bodoh. Itu salah satu pengalaman gue yang paling gue ingat karena itu sangat-sangat traumatik ya. Ujung-ujungnya itu gue kena kekerasan fisik waktu itu, sempat masuk rumah sakit karena hidung gue ditonjok. Itu sih, itu benar-benar traumatik buat gue. Ya, traumatik lah. Bahkan sampai sama pacar gue yang sekarang, gue pernah ngomong masalah itu. Tolong banget, maksudnya gue nggak bisa menerima entah itu kekerasan verbal atau kekerasan fisik. Kalau lo marah banget sama gue, ngomong aja gitu. Maksudnya gue bener-bener takut sama masalah-masalah kayak gitu. Ya untungnya ini jauh dari yang sudah pernah gue alami. Itulah guys, belajar, betul. Kalau nggak belajar kan tidak tahu gitu. Yang penting jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Jangan diulangi, jangan goblok. Jangan goblok. Lu masih mau. Aduh sayang. Jangan dia ini Raja Salman. Jangan kayak gitu. Nggak ada, susah sih kalau kalian mikirinnya. Maksudnya cuma kalian punya pasangan tajir melintir, kalau suka abusive ke kalian tuh, gue jamin gak bakal bahagia deh. Maksudnya lo nyari pasangan buat apa sih, kecuali memang lo emang bener-bener married for money ya. Bahkan orang-orang seperti itu juga ada batasannya juga loh. Maksudnya ketika lo marrying someone for money, pasti mereka juga ada gitu kayak perjanjian, lo gak boleh nyentuhin gue seperti ini, seperti itu gitu. Nah kalian apa kalau udah sampai di red flag, itu udah bahaya banget. Bahaya. Makanya pada saat PDKT pun, maksudnya awal-awal berhubungan itu bener-bener lu buka mata. Pacaran itu lu buka mata. Karena kalau misalkan lu memutuskan untuk pacaran itu untuk merit, apalagi itu lu udah mesti buka mata lebar-lebar. Lu lihat red flagnya apa, bukan red flag, pink flagnya itu tanda-tanda kecil, tapi sebenarnya itu kadang kayak ini masalah nggak? Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu. Kalau itu nyentuh boundaries lu, pink flagnya, lu pasti jadi red flag ke depannya kalau lu tidak komunikasikan dengan baik. Gitu. Jadi pink flag sih sebenarnya bukan deal breaker, tapi soft warning. Kalau red flag tadi kan udah benar-benar yang alert banget. Kayak udah kebakaran nih rumah lo harus lari gitu. Lu udah stop gitu. Kalau pink flag nih masih bisa dibenerin as long as you guys like communicate really well. Mesti diomongin gitu. Karena ya balik lagi, dua-duanya kan juga, maupun itu si cewek dan juga si cowok, itu tidak mengerti kalau kalian juga nggak ngomong gitu loh. Mereka pasangan kalian
bukan dukun atau Tuhan. Jadi tidak tahu ya pasangannya lagi merasakan apa dan lain sebagainya. Jangan menuntut orang peka. Jangan. Udah lu tanggung jawab sama perasaan diri lu sendiri. Nah, dengan cara apa ya? Lu komunikasikan gitu. Kan punya mulut, lu komunikasiin aja. Gitu. Sebenarnya pink flag. Satu lagi kita mau bahas. Or am I just being dramatic? Ini apa nih yang mau kita bahas nih dari sini? Tadi kan kesimpulannya red flag, pink flag itu tanda-tandanya. Nah, kalau ini mungkin lebih ke apa ya? Kayak cara lu ngeresponnya. Ada hal-hal yang mungkin lu cuman terbawa karena overthinking lu misalnya. Cowok lu nih lagi sebenarnya nggak nge-like, nggak follow, tapi tiba-tiba lu kayak, ya gue nggak tahu ini karena hormon apa bagaimana, lu tiba-tiba tuh yang kayak tantrum sendiri karena bisa juga karena trauma lu, ketakutan, insecure tiba-tiba, aduh cowok gue gak lagi genit gak ya sama cewek lain, atau mungkin cowok gue lagi ngeliatin apa kek gitu yang lu nggak suka gitu. Nah tapi ternyata tidak. Nah itu tuh juga itu namanya kayak menurut gue sih itu being dramatic ya, overthinking aja sebenarnya. Padahal sebenarnya si cowoknya tidak melakukan itu. Misalkan kayak ngeliatin cewek-cewek tobrut dan lain sebagainya, ya enggak. Cuma karena itu came up di pikiran lu atau mungkin karena trauma lu ya, yang bisa sebenarnya itu juga bisa jadi masalah. Tiba-tiba lu siapa tahu ya namanya cewek gitu, tiba-tiba bete sendiri gara-gara curigaan sama cowoknya. Pernah gak ya? Lu pernah gak ngalamin kayak gitu kan? Pernah, tapi karena gue tahu udah kelihatan red flagnya, makanya gue jadi jadi sebenarnya itu kayak sebenarnya lo tahu sifat atau behavior seseorang ini seperti ini, jadi lo yang ketika lo overthinking larinya ke situ. Ya, misalkan nih, gue kasih contoh pink flagnya itu, misalkan mantan gue tuh tidak terbuka soal yang kita kemarin bahas soal handphonenya, itu tidak terbuka gitu. Oke, awal-awal pacaran tidak masalah, gue udah nggak masalah ini itu, tapi ternyata red flagnya ada yang Snapchat masuk, namanya si Michelle itu. Akhirnya gue juga jadi dramatik nih tiba-tiba. Jadinya gue udah mikir aneh-aneh. Tapi sebenarnya dari dramatik gue tuh tiba-tiba punya akal. Jadi satu hari kita kan lagi COVID tuh, gak bisa lagi lagi social distancing. Iya, malah lagi kuarantin di rumah masing-masing. Oh, lagi kuarantin. Nah, gue iseng nih, lagi ngobrol sama temen gue, ngomong, coba deh lempar pertanyaan ke pasangan lu. Cuma ngomong gini aja, gue udah tahu semuanya, lu mau ngasih tahu apa? Mau ngasih tahu gue ke gue atau enggak? Lu mau cerita sama gue, tapi gue udah tahu semua yang lu lakuin. Gue ngomong terus dong. Dia tiba-tiba gue ngomong kayak gitu, padahal gue no konteks aja. Oh, yang mana? Yang Tinder itu? Tinder itu bener ya, cowok tuh idiot. Cowok tuh idiot, nah, bener. Ya, maksud gue idiot in kayak gini-gini ya. Maksudnya kayak jebakan. Anjing. Soalnya dia ternyata tau gak kenapa ngomong gitu. Dia ngeliat teman gue main teman close friend gue dan dikenal. Dia ngeliat temen gue ini emang ada di Tinder itu juga gitu. Kamu dikasih tahu si ini ya, si S ya. Wah, anjing. Itu lu main. Okay. Tapi gue akhirnya dramatik gue punya hasil tuh. Jadi udah overthinking. Kadang ini sih, itu antara dramatik atau lo dikasih pencerahan aja gitu. Itu gue nggak tahu deh. Tuhan baik banget sama gue. Tuhan baik sama lo. Iya. Masih kadang juga gue ngerasain seperti itu gitu. Ketika gue sebenarnya gue ngerasa apakah gue lebay atau
seperti, apakah gue nggak harus seperti ini, tapi itu menghasilkan gitu. Gue jadi tahu faktanya dibalik semua itu. Nah, jadi gue kadang kayak dikasih apa ya, kayak perasaan, kayak dikasih sense ke-6. Abstrak kali ya. Dan percaya nggak percaya, cewek itu punya loh, maksudnya perasaan itu gitu. Cewek itu lebih strong kalau misalnya dia punya feeling itu 80-90% tuh pasti bener. Betul. Makanya lu hati-hati kalau selingkuh. Ya, cowok-cowok. Bukan cewek lu nggak tahu, tapi dia orang masih ngelen aja. Gitu. Lu beda dikit aja kita tahu. Nah, kayak gitu. Lu ada pengalaman nggak soal kayak or I'm being dramatic, kayak lu overthinking nih soal satu hal gitu. Tapi ternyata beneran nggak kejadian soal overthinking. Berarti maksudnya ya lu lagi di fase yang kayak lu emang lagi dramatik aja gitu, atau mungkin ya kayak gue tadi tiba-tiba yang gue dramatik ternyata kebukti anjir main Tinder gitu. Nah lu gimana? Oh iya, ada juga yang kejadian seperti itu. Ini lagi dan lagi, ini pasangannya sama, banyak banget ceritanya. Itu banyak habis ya. Kalau bisa gue bikin buku. Silakan, gue dukung. Jadi waktu itu gue punya, jadi kan waktu itu gue masih kuliah ya, dan kuliah gue memang agak jauh dari BSD. Kebetulan waktu itu kita lagi tinggal bareng di Gading Serpong. Gue kan kuliah malam karena gue waktu itu ambil kelas karyawan. Tempat gue kuliah itu ke Gading Serpong, pulang itu paling kalau di tol cuma 30 menit. Nah, pas gue mau pulang, kita pasti kayak selalu ngabarin dong, gue OTW pulang. Nah, terus dia kayak, oh iya aku lagi sama si ini lagi makan di daerah SMS. Rumah kita ke SMS tuh nggak nyampe 15 menit, nggak nyampe 10 menit bahkan. Terus dia sempat ngomong kayak, iya nih bentar lagi udah selesai kok, bentar lagi pulang. Nah, ya udah dong, gue OTW pulang. Pas gue nyampe rumah, kok dia nggak ada nih mobilnya, nggak ada mobilnya. Terus gue keliling lah, gue kayak punya perasaan, gue nggak tahu kenapa saat itu gue kayak pengen keliling aja sambil menunggu dia pulang, pengen keliling GS, kayak muter-muter. Nggak tahu kenapa dibawa ke jalan itu gitu. Iya. Nih gue kayak mikir nih apa nih? Feeling gue udah gak enak. Pas gue lewatin ruko-ruko itu, kok gue ada ngeliat mobilnya dia. Anjir. Nah, kebetulan, ini ruko-ruko tempat, bukan restoran, bukan tempat nongkrong. Ngapain dia parkir di depan sini? Maksudnya gue ngeliat sekeliling dong. Maksudnya mungkin dia parkir di situ karena nggak dapet parkir di tempat yang dia makan. Gue masih kayak berusaha positif, Pat. Tapi nggak bisa. Itu tuh tempat pijet pos-pos. Anjing emang. Anjing. Ini sorry. Ini yang di Hawkers itu. Di Hawkers maksudnya yang Pasmod. Lo tau gak sih? Bukan Pasmod. Tahu gak sektor 7 polisi? Ya. Oh ya tahu. Ya. Pokoknya daerah situlah. Ya. Pas gue ngeliat, gue lihat lagi. Kan plat nomor mobilnya gampang banget dong. Iya. Pokoknya tahu lah itu. Ya tahu lah. Pasti mobil dia. Terus lu tungguin nggak tuh? Gue tungguin. Gue lihat mukanya pas dia keluar. Enak nih abisannya mukanya. Mukanya langsung boom. Tahu kan lu kalau muka orang panik. Iya, kayak salah tingkah anjing. Salah tingkah. Itu nemenin dia. Nemenin temennya berdua sama temennya yang gue tahu. Maksudnya kita sering makan bareng juga. Maksudnya dari situ gue yang benar-benar trust issue gue tuh benar-benar muncul. Oke lah, kalau misalnya lu nggak kenal gue nggak apa-apa, kita nggak pernah ketemu nggak apa-apa, lu ajakin dia
tempat-tempat yang seperti itu oke lah gitu. Tapi ini gue mikirnya lu kenal gue, kalau nongkrong juga suka bareng, ada guenya, ada dianya. Tapi apa sih lu pemikirannya apa? Kenapa lu ngajak dia ke tempat yang seperti itu? Iya. Kalaupun memang lu nggak ngajak atau lu mestinya punya ini dong, kayak common sense, atau lu punya pemikiran. Nggak, gue nggak enak sama Yosi misalnya gitu. Tapi udahlah, gue nggak bisa berekspektasi seperti itu sama orang. Iya. Jadi gue kayak nggak habis pikir aja. Maksudnya kenapa? Kenapa? Itu gue kayak nggak habis pikir. Tapi bodohnya, gue sempet kayak gue pulang ke rumah gue, maksudnya gue nggak mau ngeliat muka lagi, gue kayak udah jijik banget, kayak apa sih? Tapi dia berusaha bujuk loh. Dia bilang kayak ini aku cuma baru ini doang kok, sekali gini. Enggak, gue nggak percaya. Anjing. Lo tahu setelah itu kejadian itu dan gue masih memaafkan dia, apa yang terjadi? Apa? Gue lihat di mobilnya dia. Lo tau kan kalau samping mobil tuh kayak suka naruh tiket parkir apa. Siang-siang dia ke tempat seperti itu juga. Jadi emang lu demen seperti itu. Emang lu demen. Seleranya seperti itu. Ya udah deh. Repot. Jadi begitu. Nah, dari situ berujung banyak masalah problem-problem yang muncul sejak itu. Dia manipulatif. Setelah, maksudnya gue tinggalin beberapa saat, dia balik lagi, guanya goblok. Terima sampai di kejadian yang dia nonjok gue segala macam, kayak nodong gue pakai pisau sampai waktu itu. Jadi di rumahnya itu kan ada 2 kamar gitu. Di kamar yang sebelah itu kan kamar kosong. Nah, waktu kita berantem itu gue dibawa ke kamar kosong itu, pisau udah di tangannya dia, gue dibekap pakai bantal. Jadi gue sempat dibawa ke kamar, terus gue dibekap pakai bantal. Iya, anjing. Pisau di tangannya dia, bukan pisau, palu. Dan di situ gue teriak minta tolong, sampai kan kalau di komplek tuh di klaster Sapam ada yang suka bolak-balik pakai motor kan. Iya. Gue benar-benar teriak pas Sapam pas lagi bolak-balik tuh. Tapi Sapamnya belum kayak berani ngetok rumah. Karena dia sempat kayak pas gue teriak gitu, dia sempat ada rasa takut tuh. Sempat ada rasa takut. Bapak kenapa panik juga? Ya. Bipolar. Pas gue teriak, dia tuh kayak sempat takut. Ya udahlah, ayo kita omongin baik-baik. Enggak. Pokoknya gue kayak di situ udah takut, gue keluar dari kamar pelan-pelan dong, karena dia masih megang tuh palu. Kalau misalnya tiba-tiba pala gue diketok gimana? Mati gue di situ. Mati gue di situ kan. Nah, abis itu gue turun tangga. Gue bener-bener kayak gue mau pulang, gue mau kabur dari tempat ini gitu. Gimana caranya biar gue bisa keluar gitu. Terus mau ngambil barang gila. Itu kejadian gue juga udah ditonjok. Hidung gue waktu itu makanya sempet kayak ada di sini tuh kayak agak pengok, berdarah. Dan dia juga yang bawa gue ke rumah sakit. Lu sempat ronsen kan? Gue sempat dikasih lihat sama lu deh. Sempat ronsen. Dia yang bawa gue ke rumah sakit. Dia bawa gue ke rumah sakit. Besokannya gue nggak ngomong sama sekali sama dokternya. Dokternya bingung dong, kenapa gitu. Ini kenapa? Dia yang ngomong, dia jelasin, kepentok lemari. Terus gilanya lagi. Monyet memang. Gilanya lagi. Habis itu dia beliin gue tas. Tiba-tiba dikira gue bisa dibayar pakai tas kali. Anjing. Itu guys, maksudnya contohnya itu loh, ketika kalian udah ngelihat tanda-tanda pink flag itu dari awal, atau bahkan udah red flag kalian masih buta, itu yang akan terjadi gitu. Apalagi udah sampai kayak red flagnya tuh kekerasan gitu ya, kekerasan fisik. Itu udah menakutkan. Cukup gue aja yang ngalamin seperti itu, kalian jangan. Gue nggak mau kalian ngalamin hal, karena itu healingnya sampai sekarang bahkan gue masih trauma. Itu mah seumur hidup. Bukannya kita bisa ngeredam, tapi kan itu tetap kan kadang keinget-inget kayak begitu-gitu tuh trauma. Begitu.
worth it nggak apa pacaran begitu? Kan kagak. No. Udah ya, lepasin. Yang begitu tuh. Lah ya, nggak usah sayang guys. Jadi kalian tuh bisa menemukan yang lebih baik. Iya, betul. Nah, bukti nyatanya gue sekarang. Coba kalau gue nggak keluar dari hubungan itu, Pet. Gue nggak kebayang gue bakal jadi deng-deng kali. Coba lihat. Samsak, say. Makanya kenapa saya belajar Muay Thai. Nah itu, cowok-cowok itu aduh, ampun deh. Buat self defense. Nah, lu lihat tuh sekarang Yosi glowing shimmering splendid. Sudah bahagia dia Yosi ya. Amin. Oke. Ada yang mau diceritain lagi atau mungkin udah deh kayaknya. Udah panjang tuh cerita tips kali ya gimana cara ngebedainnya red flag, pink flag, atau lo yang emang lagi insecure. Coba, Pat. Cuman kayak tadi sih, gue berulang-ulang ngomong lu mesti peka. Karena kan lu mesti peka, lu mesti lihat baik-baik gitu selama lu pacaran. Ya itu, kan dia kan kalau pink flag itu kan tipis-tipis ya, tidak terlihat. Nggak kelihatan lah. Mungkin masih bisa kita consider gitu-gitu ya. Tapi lu mesti tahu itu tuh salah satu juga alarm buat kalian gitu. Siapa tahu semakin parah, kalian biarin, kalian abaikan perasaan itu, kalian merasakan yang lebih parah. Jadinya red flag. Makanya ketika itu di hubungan kalian udah ada nih pink flagnya, buru-buru tuh diomongin gitu. Jangan gak ada yang gak enak kan. Kalian kan kalau pacaran kan mostly ya, apalagi mungkin udah yang di umur-umur kita gitu, buat merit kan, ngapain lu gak enak sama calon suami lu ngomong aja gitu loh. Jangan lu gak enak tegas. Udah sih kalau emang itu peka, lihat baik-baik, pakai logika lu, jangan kecintaan dulu nih. Maksud gue mesti balance nih, cinta dan logikanya mesti jalan ya. Dan itu tegas, lu mesti ngomong kalau lu yang ada sesuatu hal yang memang di luar boundaries lo. Lalu gimana Yos? Ada tipsnya? Mungkin ini salah satu yang gue sama pasangan gue lakuin kali ya, biar untuk meminimalisir kedepannya tuh hal-hal yang kita nggak suka tuh nggak akan terjadi lagi. Gue tuh ngelakuin kayak evaluasi udah kayak perusahaan. Tapi itu works. Mungkin kalian bisa kayak pilih sebulan atau 3 bulan sekali. Kalian ngobrol nih dalam 3 bulan terakhir atau sebulan terakhir, ada gak sih behavior gue yang lo gak suka dan gue perlu ubah atau gue perlu improve jadi lebih baik lagi. Nah, itu penting banget. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian udah sama-sama komitmen, itu gak akan jadi masalah gitu. Ngobrolin hal yang seperti itu bukannya masalah, itu malah membantu kalian untuk kedepannya hubungan kalian akan lebih baik lagi, akan lebih healthy lagi, akan lebih tahu tujuannya kemana, dan kalian gak akan ada tuh keraguan-keraguan, gue bakalan nikah sama dia apa enggak ya, bisa gak ya gue sama dia nanti ke depannya. Jadi coba deh kayak evaluasi hubungan kalian 3 bulan lah. Mungkin sebulan karena kayak terlalu ini kali ya, kayak terlalu cepet. Mungkin dalam 3 bulan kalian tanya beberapa hal gitu, apa yang kalian rasain, apa yang pasangan kalian rasain, coba ngobrolin, cari solusinya. Misalnya, waktu itu lo sempat ngomong ngomong ini di depan orang-orang, itu bikin gue kayak gak nyaman, atau gue ngerasa malu gitu ketika lo ngomong seperti di depan orang-orang. Mungkin memang orang-orang itu nggak mikir yang sejauh yang gue pikirin. Mungkin mereka nggak peduli juga gitu. Tapi gue merasa
gue peduli sama apa yang lo omongin di depan orang-orang itu, dan gue ngerasa gue nggak nyaman. Jadi kedepannya pasangan kalian juga punya map untuk apa sih yang harus mereka lakukan, atau mereka lebih berhati-hati lagi dalam ngomong gitu. Jangan takut untuk hard conversation, teman-teman. Itu perlu sekali. Ya benar kata Yosi, 3 bulan, mungkin 6 bulan, dan juga setahun. Jadi memang diberkalain dan biasakan hard conversation. Jadi lu jangan pacaran, ngedating, tapi ngomonginnya tuh ya receh-receh. Ya jangan begitu terus. Dan tentu lu mesti gali dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya pertanyaan-pertanyaan tepi jurang, tapi itu sangat membantu untuk lu mengenal pasangan lu. Mesti biasain hard conversation. Terus mungkin ini juga membantu. Gue tuh kayak punya bukan evaluasi, ini kayak goal tahunan lah. Kayak di tahun kemarin pas sebelum tahun baru kita kayak ngomongin goal kita tahun ini ngapain sebagai pasangan gitu. Ya. Entah kita mau pergi ke sini, atau ada tempat yang mau kita kunjungin, beli, kayak kita harus nabung sekian, kita mau dapetin ini gitu. Terus gimana solusinya, gimana caranya biar kita bisa di titik yang seperti. Nah itu penting juga, karena setiap tahunnya kalian akan ada challenge nih. Kayak ibaratnya kalian kayak main game naik level. Kalau misalnya lu main game tapi nggak ada challenge-nya, ya udah lu kayak gitu-gitu aja gitu. Betul. Nggak ada nggak ada tantangannya. Kadang ya ada pasangan-pasangan di luar sana mungkin yang suka ngerasa tiba-tiba bosen, udah lama pacaran bosen, ya ujung-ujung apa? Selingkuh, orang ketiga, tiba-tiba main dating apps lagi. Banyak tuh. Menurut gua nggak ada sesuatu yang menantang di dalam hubungan mereka. Jadi mereka kayak, aduh flat aja nih, gue mau cari tantangan lain ya udah akhirnya carinya tantangannya salah. Nah, itu penting juga. Kalian wajib punya goal buat hubungan kalian. Buat kalian berdua. Itu juga biasanya kalau misalkan yang bosan sama hubungannya itu, kalau gue boleh menilai, itu terlalu banyak pembiaran, atau mungkin biarin kesendirian. Jadi kayak lu pacaran tapi lu berasa sendiri. Itu dia jadi masalah gitu. Banyak sih yang ngalamin seperti itu kayaknya. Lu pacaran tapi ngerasa lonely. Iya. Buat apa? Untuk apa ya? Begitu. Nggak usah, mending nggak usah pacaran gitu. Ya begitulah. Betul. Kan dengan lu ngomong juga, lu ngobrol, dan lu jadi tahu sama satu sama lain, kan makin meyakinkan, makin makin panas hubungan lu juga gitu loh. Jadi coba dipraktekkan tips-tips dari kami, siapa tahu membantu. Anjay. Oke. Semoga relate. Kalaupun kalian relate nih, belum tentu ini cerita kalian. Ini tadi kan bisa didengar juga ya. Oh iya, disclaimer gue. Kita juga punya cerita gitu loh dari pengalaman kita masing-masing. Betul. Jadi apapun yang kita omongin di sini, mostly itu cerita dari pengalaman pribadi kita. Kalau memang ada yang mirip, ya itu bukan berarti kita ngomongin kalian. Betul. Ya maksudnya kan ada banyak orang di dunia ini gitu yang mengalami hal yang sama. Betul. Didengar lagi disclaimer-nya, teman-teman. Jangan dilewatin, lu dengerin. Jangan di skip, itu bukan iklan. Belum. Tapi kalau yang mau iklan boleh silakan kontak ke podcastbakuan@gmail.com kalau mau iklan. Nah, boleh tuh. Itu tutup apa? Kita bungkus kali ya. Oke. That's a wrap for today, guys. Semoga apa yang kita sampaikan di episode kali ini bisa membantu ataupun menjadi inspirasi bagi kalian. Yes.
yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Kalau misalnya kalian punya cerita atau pendapat, let us know. Bisa DM atau komen di Instagram @bakwanpodcast, karena kita suka banget bacain cerita dari kalian. Nah, di bulan ini juga kita akan ngadain Q&A lagi. Boleh stay tune di Instagram kita, di kolom pertanyaannya. Kalian bisa DM langsung atau komen di salah satu post kita, atau nanti pas kita upload story bisa langsung diklik aja question box-nya, tanya apa yang kalian mau tanyain, kita akan jawab sebisa kita. Dan jangan lupa juga follow biar gak ketinggalan episode-episode seru. Alright, see you in the next episode. Bye.